saudaraku, dalam 1 Raja-Raja pasal 17 itu kita dapat kisah ada seorang janda di Sarfat yang diminta Tuhan untuk memberkati seorang Elia. Janda ini bukan orang kaya, janda ini bukan orang punya uang. Janda ini juga tidak punya persediaan makan yang cukup, bahkan untuk dia sendiri nggak punya. Hari itu waktu Elia masuk ke rumah dia hanya punya persediaan makan untuk 1 kali makan di hari itu. Sementara besok dan besoknya lagi dia nggak punya makanan. Dia nggak punya tabungan, dia nggak punya uang simpanan, dia nggak punya aset. Dia seorang janda miskin. Tapi luar biasanya Tuhan bilang kepada Elia supaya pergi ke rumah janda itu karena janda ini akan memberi dia makan. Waktu Elia ketemu dia, Elia bilang apa? Tolong buatkan saya sepotong roti bundar kecil. Wanita ini bilang, Tuhan, saya hanya punya segenggam tepung, sedikit minyak dalam buli-buli. Saya akan pulang dan buat roti bundar untuk saya dan anak saya. Setelah kami makan, kami mati. Karena itu persediaan makanan terakhir buat dia untuk sekali makan hari itu. Dia nggak punya persediaan makan besoknya lagi untuk sampai masa panen tiba. Dia nggak punya persediaan tabung, tidak punya aset, tidak punya uang, tidak punya apapun. Tapi dia yang diperintah Tuhan untuk memberkati Elia. Bagaimana saudara? Dia harus memberi dari kekurangan dia. Dia harus memberi dari kebutuhan dia. Yang dia butuhkan adalah makan. Persediaan makan untuk bukan cuma hari itu, tapi hari-hari berikutnya. Yang dia butuhkan adalah kebutuhan dia. Tapi anehnya Tuhan minta dia memberi justru dari kekurangan dia. Dia memberi justru dari apa yang dia butuhkan. Pernah nggak saudara ada di titik itu? Saudara hanya punya sedikit uang untuk makan saudara hari itu, tapi Tuhan minta bayar rumah orang itu. Tuhan minta bayar sekolah anak itu. Tuhan minta bayar rumah sakit orang itu. Pernahkah saudara alami hal yang sama? Oke, memberi dari kelebihan kita, memberi dari persediaan kita itu jauh lebih mudah karena kita masih punya banyak. Tapi bagaimana Tuhan minta kita memberi justru dari kekurangan kita, justru dari persediaan kita hari itu. Orang ini hanya punya persediaan untuk 1 kali makan dengan anak-anaknya. Setelah itu dia nggak punya apa-apa. Tapi waktu Tuhan perintahkan dia, bikin dulu roti bundar buat Elia, dia taat. Dia memberi kepada Tuhan justru dari kekurangan dia. Dia memberi kepada Tuhan justru dari apa yang sebenarnya dia butuhkan. Dan hasilnya luar biasa. Alkitab mencatat apa? Dia tidak pernah kekurangan tepung, tidak pernah kekurangan minyak, sampai masa panen tiba. Saudara, waktu kita setia memberi kepada Tuhan justru dari kekurangan kita. Waktu kita setia memberi kepada Tuhan justru dari apa yang kita butuhkan. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan pasti berkati kita lebih. Saudara, ketaatan kita itu pintu masuk bagi berkat lebih. Kesetiaan kita kepada Tuhan adalah jalan bagi kita untuk menikmati apa yang lebih dari Tuhan bagi kita. Karena itu saya mau sampaikan begini, jangan pernah berhitung sama Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Saya udah setia ini loh, saya udah melayani Tuhan, saya udah melakukan pekerjaan Tuhan, saya udah begini. Kenapa kok saya begini-begini? Lakukan aja. Kesetiaan kita tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Tuhan berkati janda ini. Ketika dia setia kepada Tuhan, ketika dia taat kepada Tuhan, justru dia memberi dari kekurangan dia. Dia memberi dari apa yang dia butuhkan, justru yang dia butuhkan itu yang dikasih buat Tuhan. Setia sama Tuhan. Ini bukan soal memberi, tapi jangan pernah berhitung dengan Tuhan. Kalau kamu sehat, kesehatan kamu buat Tuhan. Kalau kamu kuat, kuatnya kamu buat Tuhan. Kalau kamu masih punya uang, uang kamu pakai buat Tuhan. Kalau kamu punya waktu, waktu kamu pakai untuk melayani Tuhan. Apa saja yang melekat pada kamu hari ini yang bisa kamu lakukan buat Tuhan, yang kamu bisa beri buat Tuhan, yang kamu bisa pakai untuk senangkan Tuhan, lakukan. Jangan pernah berhitung. Semua yang melekat pada kita ada pada kita. Semuanya datang dari Tuhan. Paksakan diri kita semaksimal mungkin untuk melakukan sesuatu bagi Tuhan, menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.